dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk dan dengan hati yang terus kami arahkan kepada Tuhan, kami memohon meminta petunjuk daripada Tuhan. Kiranya dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau urapi kami dan utuslah Roh-Mu yang kudus agar dapat memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa arti firman Tuhan bagi kehidupan kami baik secara pribadi, keluarga, tetapi juga dalam berpersekutuan dan juga dalam bermasyarakat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Saya hendak membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu pendengar Klavos dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan, dua macam perhambaan. Ayatnya yang ke-23 di sana diperkatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, maka diangkat suatu tema dengan tema yang berbunyi virus dosa. Tema kita di saat ini dengan tema yang berbunyi virus dosa. Nah, pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar dengan kata virus, ya itu berarti kita tahu bahwa virus ini adalah sebuah penyakit. Nah, oleh sebab itu di zaman sekarang ini yang boleh kita temui ya selaku anak-anak Tuhan, bahwa pada saat-saat ini kita menemui dengan virus, yaitu virus corona ya atau COVID-19. Nah, itu berarti dalam menghadapi virus corona ini tentunya Bapak Ibu dan saya, kita pasti selalu ada dalam suatu kehati-hatian ya, dalam artian dalam melakukan segala aktivitas, dalam melakukan segala tugas, tanggung jawab pekerjaan kita, sering sekali kita akan diingatkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengingat ada sebuah buku yang mengisahkan tentang beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1918, di mana juga pada saat itu terjadi tentang suatu wabah atau virus yang dikatakan tentang flu, ya, di mana banyak orang juga menakuti virus ini, dan mereka juga banyak sekali daripada mereka akhirnya menjaga diri, tetapi juga mereka mau ada dalam suatu kewaspadaan. Nah, pada saat ini pula juga kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, di tahun sekarang ini, kita juga hidup dalam sebuah kehati-hatian. Kita hidup juga di dalam sebuah kewaspadaan karena virus corona itu. Nah, pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, kita juga mau diingatkan tentang virus, yaitu dosa kita. Ya, virus dosa ini kita akan berpikir apa sih sebenarnya virus dosa? Virus dosa ini yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia, yaitu keamarahan, kedengkian, hawa nafsu, percabulan. Nah, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk mari kita menghindari tentang virus-virus ini. Dari kehidupan kita yang lama, kita mau berubah dalam suatu kehidupan kita yang baru. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa itu adalah seperti virus atau kuman yang mematikan kita. Jika kita berbuat dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
bahkan juga kepentingan diri sendiri. Roh pemecahan, dan ini yang dikategorikan tentang sebuah virus atau kuman yang mematikan adalah dosa itu. Nah, dosa mematikan hubungan kita yang indah. Dosa itu mematikan keakraban kita dengan Tuhan. Lewat pembacaan kita di saat ini, di sana diperkatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dosa membawa kita ke pintu neraka. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, maukah Bapak Ibu dan saya, kita mau benar-benar bertobat dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan? Maukah kita hidup kudus? Maukah kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sekali-kali Bapak Ibu dan saya, kita mau menganggap enteng, kita mau menganggap remeh ketika kita berbuat dosa menurut pikiran kita selaku manusia. Dalam artian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering sekali kita berkata bahwa dosa itu hanya kecil karena kita hanya buat, bahwa dosa kita hanya kita marah orang, dosa karena kita membenci orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di mata Tuhan Allah tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tetapi ketika kita ada dalam suatu dosa, itu tetap namanya dosa. Ketika kita ada dalam sebuah amarah, ketika kita ada dalam sebuah kedengkian, itu namanya dosa. Mengapa? Karena kita sudah membuat suatu hubungan yang jauh. Kita membuat hati daripada saudara-saudara kita bersedih. Nah, firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu dan saya, jikalau engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Allahmu, tetapi engkau membenci saudaramu, itu berarti kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah biarkan virus yang nampak kecil itu dia mematikan kehidupan kita untuk kita mau terus bersekutu dengan Tuhan. Raihlah keakrabanmu dengan Tuhan, dan marilah benar-benar kita mau untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan dalam sebuah pertobatan yang benar. Oleh sebab itu, pegang janji Tuhan. Selama Tuhan masih terus mau kita pertemui, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Dia yang maha pengampun, dia maha penyayang. Dia selalu mau membuka pintu keampunan itu bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang mempunyai firman, dia memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam hidup dan kehidupan kami manusia, kami menyadari dengan sungguh dan benar, sering sekali Tuhan, kami melakukan dosa, baik dosa yang kelihatan, bahkan juga dosa yang tidak kelihatan, baik dosa sengaja maupun dosa yang tidak sengaja. Tetapi Tuhan, kami selaku anak-anak Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami datang dan terus tersungkur kepada Tuhan, mengaku akan setiap salah dan dosa kami, agar jangan Tuhan dosa-dosa itu menjadi penghalang untuk kami dapat datang terus kepada Tuhan, meraih sukacita di dalam Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga. Dari tempat ini pula Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh pendengar Klafos dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, ketika pada saat ini Tuhan, mereka ada di dalam kebencian, ketika di saat ini Tuhan mereka ada di dalam keamarahan, ketika saat ini Tuhan mereka ada di dalam perselisihan paham. Mari Tuhan, Engkau buka jalan dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka juga mau mengakui setiap salah dan dosa mereka di hadapan Tuhan Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, penuhi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar kami mau benar-benar datang dalam suatu pertobatan yang benar dan sungguh di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak Tuhan yang turut mengambil bagian dalam setiap channel ini. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka, dalam setiap langkah hidup dan juang mereka, keluar masuk mereka. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam channel Klafos Sukacita. Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik kami yang mewartakan, tetapi kami juga yang mendengar. Tuhan memberi hikmat bagi kami, sehingga kami selalu merasakan ada sukacita yang berasal daripada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami datang dan terus berserah diri, bahkan juga mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.